Pemirsa, hari keempat banjir di Kota Tangerang, ratusan rumah di Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang masih terendam. Warga masih bertahan di posko pengungsian. Di perumahan Periuk Damai dan perumahan Mutiara Pluit, banjir masih merendam kawasan permukiman dengan ketinggian hingga 2,5 meter. Hingga saat ini ada 4 titik wilayah yang masih terendam banjir. Sebelumnya ketinggian air berangsur surut, namun hujan kembali mengguyur wilayah tersebut sehingga air kembali naik. Kita lihat untuk ketinggian air, kemarin sudah mulai surut sekitar 1 meter. Namun pagi ini karena semalam sekitar pukul 1 sampai pagi tadi jam 4 turun hujan cukup deras. Jadi ketinggian air kita lihat pagi ini sudah naik lagi. Sekitar 40 cm naiknya. Pemerintah Kota Tangerang terus memaksimalkan sejumlah mesin pompa air di wilayah terdampak banjir agar bisa segera surut dan warga dapat beraktivitas kembali. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Bekasi sejak dini hari menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Bekasi kembali terjadi. Banjir dengan ketinggian air 60 cm melanda kawasan Pondok Ungu Permai dan menyebabkan aktivitas warga terganggu. Nggak berani Pak, dipaksain Pak Bowo. Dipaksain. Lihat Mas. Akibat curah hujan tinggi sejak Minggu hingga Senin dini hari mengakibatkan sejumlah wilayah di Bekasi kembali terendam banjir. Salah satunya kawasan perumahan Pondok Ungu Permai, Sektor 5, Desa Babelan, Kecamatan Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air 60 cm hingga 80 cm merendam badan jalan hingga mengakibatkan kendaraan roda 2 yang melintas mengalami mati mesin. Selain curah hujan yang cukup tinggi, banjir di jalan tersebut juga akibat saluran drainase yang kurang baik hingga genangan air terjadi. Udah dari kapan nih bikin banjir nih? Hujan dari jam 2 malam. Di sini hujan dari jam 2 malam. Kalau hujan selama 4 jam atau 3 jam di sini udah pasti banjir sini. Ya pasti banjir Iya, ya? di Marakas nih. Kira-kira kalau akses ke sini tuh terhambat nggak sih kayak untuk aktivitas? Pasti terhambat, motor nggak bisa jalan gitu. Warga berharap masalah banjir akibat saluran air yang kurang baik tersebut bisa segera diatasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Gilang Yusufan, iNews melaporkan. Setelah sempat surut, banjir di Subang, Jawa Barat kini meluas hingga merendam ribuan rumah di 5 kecamatan. Sebagian warga kini mengungsi di masjid dan di kolong jalan layang. Ayo Mak, keluar ayo. Dipegang tuh. Intensitas hujan yang tinggi membuat ribuan rumah di Subang, Jawa Barat kembali terendam banjir. Mak telat nurunnya. Ngelira wae. Bahkan kini banjir meluas hingga merendam ribuan rumah di 5 kecamatan. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 1 meter hingga 1,5 meter. Di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciasem, ketinggian banjir yang mencapai 1 meter membuat warga harus mengungsi. Warga di Desa Mulyasari kini mengungsi di masjid dan di bawah flyover Pamanukan. Mereka berharap bantuan pemerintah berupa makanan dan selimut bisa segera disalurkan. Hari ini kita mendapatkan laporan ada beberapa titik khususnya di 4 kecamatan di Pantura. Ya, selain kemarin ada di Ciasem, sekarang yang bertambah diantaranya Belandakan, Anggasari itu ada di Kecamatan Sukasari, Loikon Kulon sama di Pusaka. Selain intensitas hujan yang cukup tinggi, banjir juga diperparah oleh banyaknya sungai yang sudah dangkal sehingga mudah meluap. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-9, banjir 2 meter masih melanda Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Debit air di Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat hingga saat ini masih tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda surut. Ketinggian air bahkan setinggi genting rumah warga. Selain ratusan rumah warga yang masih terendam banjir, sejumlah sekolah serta kantor desa masih lumpuh akibat banjir yang melanda. Warga pun tidak bisa beraktivitas.
Petugas memperkirakan jika intensitas hujan menurun dan Sungai Citarum serta Sungai Cipeet tidak kembali meluap, maka banjir di sejumlah lokasi akan segera surut. Pasca bencana longsor di Cisarua, BMKG kelas 1 Bandung memperingatkan potensi cuaca ekstrim di Bandung Raya masih berlangsung hingga 2 pekan mendatang. Cuaca ekstrim ini disebabkan adanya siklon tropis Luana di wilayah Jawa Barat dan Bandung Raya. Juga belokan angin, juga ada seruakan dingin yang dari benua Asia mengakibatkan suhu dingin di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Terus ada juga munculnya siklon Luana di Indonesia ini sehingga mendapatkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Barat itu tinggi. Pemirsa, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD terus memanas. Perubahan sistem ini dinilai menjadi sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia. Isu ini harus menjadi perhatian semua pihak karena menyentuh inti demokrasi, yakni kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya. Wacana pilkada dipilih oleh DPRD atau secara tidak langsung banyak menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Manik Margana Mahendra, menilai skema tersebut justru berpotensi memperbesar jarak antara rakyat dengan kepala daerah. Hal ini disampaikan politisi muda Partai Perindo tersebut dalam diskusi Sekolah Kebijakan Kita bertajuk Polemik Pilkada Tidak Langsung melalui DPRD di Jakarta Selatan. Pemilihan melalui DPRD itu tidak sama sekali menjadi pembahasan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Yang kami harap juga revisi Undang-Undang Pemilu itu lebih fokus sekali lagi kepada bagaimana caranya kita bisa menurunkan biaya politik yang mahal, kemudian cara upaya masyarakat bisa mengetahui calon yang lebih baik gitu ya, itu yang kami harapkan. Sorotan tajam terhadap isu ini juga berdatangan dari kalangan akademisi. Mereka menilai wacana pilkada melalui DPRD juga memiliki konsekuensi serius terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang berdampak ke berbagai sendi kehidupan. Dampaknya yang paling fatal adalah pilihan yang inkonstitusional dan menjauhkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Jadi dampaknya nanti bahkan bisa pada ketidakpuasan masyarakat, ketidakpuasan yang kemudian dilampiaskan melalui jalan-jalan yang justru tidak produktif dalam mendukung pembangunan. Tentu kita punya pengalaman buruk pilkada tidak langsung atau pilkada lewat DPRD, khususnya pada era Orde Baru. Kita melihat bahwa kualitas pembangunan daerah, otonomi lokal juga tidak berjalan dengan baik, yang pada akhirnya tentu masyarakat juga yang kemudian merasakan hal-hal yang kemudian tidak mereka inginkan. Perubahan sistem demokrasi tidak boleh diputuskan para partisipasi publik. Keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga legitimasi dan kualitas demokrasi. Dari Jakarta, Henry Aprilia, Jaka Samsa, iNews melaporkan.